adik-adik, nah pada video kali ini kita akan belajar kembali tentang bentuk akar. Kita akan belajar tentang akar senama dan sejenis. Dan juga kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dari bentuk akar. Akar senama itu adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama. Jadi contoh beberapa akar senama adalah seperti ini. Kakak punya akar 2 dan kakak punya akar 3. Dia senama karena sama-sama mempunyai pangkat akar 2. Kakak punya akar pangkat 3 dari 3 dan akar pangkat 3 dari 5. Mereka senama karena mereka sama-sama memiliki akar pangkat 3. Begitu juga dengan yang nomor 3. Nah, apa tuh kalau akar sejenis? Kalau akar sejenis adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama dan bilangan di bawah tanda akar yang sama. Beberapa contoh dari akar sejenis seperti ini. Kakak punya akar 2 dan 2 akar 2. Ini akar sejenis karena pangkatnya sama-sama 2 dan bilangannya sama-sama 2. Ibarat suatu aljabar, di sini kakak punya A dan kakak punya 2A. Jadi sama-sama A. Bukan A pangkat 2, tapi A dan 2A. Atau yang ini, kakak punya akar pangkat 3 dari X, ini juga akar pangkat 3 dari X, di sini 3 dan 2. Ibarat aljabar, kakak punya 3A dan kakak punya 2A. Ya, atau 3 apel dan 2 apel. Oke. Nah, atau sama juga dengan ini, akar pangkat 4. Kenapa akar senama dan akar sejenis ini penting? Karena dalam penjumlahan dan pengurangan akar hanya bisa dilakukan pada akar-akar yang sejenis. Contohnya tadi nih ya, kakak punya ini sejenis nih, 3A dan 2A. 3 apel ditambahkan dengan 2 apel, kakak punya 5 apel. Tapi kalau di sini kakak punya akar 2 ini misalnya apel, akar 3 ini misalnya jeruk. Ya, 3 apel ditambah 2 jeruk ya tidak bisa dijumlahkan, gitu ya. Analoginya seperti itu. Nah, kita langsung coba aja ya. Kita akan menuliskan hasil dari ini. Akar 2 ditambah 4 akar 2. Kalau tidak ditulis depannya, maka kita anggap dia angkanya 1. Sehingga hasil dari penjumlahan ini adalah 5 akar 2. Jadi yang dijumlahkan hanya bilangannya saja. Bilangan di depan akar. Di dalamnya tidak dijumlahkan. Analoginya seperti buah tadi, 1 apel ditambah 4 apel. Contoh lagi seperti ini. Ya, kita punya 3 akar 3 ditambah 7 akar 3 dikurang 5 akar 3. Berarti ini sebenarnya tinggal kita jumlahkan saja. 3 ditambah 7 hasilnya 10. 10 dikurangkan 5 hasilnya 5. 5 akar 3. Gimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, ini kita lihat ternyata ada yang berbeda-berbeda ya. Kita hanya bisa menjumlahkan yang sama. Jadi kita bisa menjumlahkan antara si ini 14 dikali akar pangkat 3 dari 5 dikurang 3 akar pangkat 3 dari 5. Hasilnya adalah 11 akar pangkat 3 dari 5. Kita bisa menjumlahkan yang ini karena sama-sama akar 7, dimana hasilnya adalah 5 ditambah 2 itu 7 akar 7. Tapi 2 ini tidak bisa kita jumlahkan karena pangkatnya beda dan bilangan di dalam akarnya berbeda. Ya, jadi hasil akhir ini tidak bisa dijumlahkan lagi. Nah, sekarang gimana kalau begini, Kak? Di sini kakak punya akar 20 ditambah akar 125 dikurang akar 45. Tidak bisa dijumlahkan dong, Kak? Bisa. Kok bisa, Kak? Kita buat dulu dia dalam bentuk perkalian faktor prima. 20 itu adalah akar 2 pangkat 2 dikali 5. Atau ini kalau keluar dari akar, maka kita punya 2 akar 5. Ya, 2 pangkat 2 ini bisa keluar dari akar pangkat 2. Akar 125 itu kalau kita jadikan perkalian faktor prima, itu adalah 5 pangkat 3. Pangkat 3 dibagi dengan pangkat 2, hasilnya adalah 1, sisa 1. Kalau 45 ini adalah akar pangkat 2 dari 3 kuadrat,
dikalikan 5. Maka ini menjadi 3 akar 5. Sehingga soal ini sebetulnya bisa ditulis kembali menjadi seperti ini. 2 akar 5 ditambah 5 akar 5 dikurang 3 akar 5. Artinya mereka senama karena sama-sama akar 5. Maka kalau kita jumlahkan 2 ditambah 5, 7 dikurangkan 3, maka hasilnya adalah 4 akar 5. Sekarang kita coba yang nomor 5 ya. 18 akar 18 itu adalah akar dari 2 dikali 3 kuadrat. Kakak dapat dari mana ya ini ya? Dapat dari ini kakak bikin pohon faktor gitu ya. Dikurang akar 63 itu adalah akar dari 7 dikali 3 kuadrat. 28 itu kakak punya akar dari 7 dikali 2 kuadrat. Akar 50 itu kakak punya 2 dikali 5 kuadrat. Jadi ini semua kakak bikin dalam bentuk perkalian faktor prima. Teman-teman adik-adik boleh bikin pohon faktornya. Di sini berarti yang bisa keluar adalah 3 pangkat 2-nya. Maka kakak punya 3 akar 2 dikurang, ini 3-nya bisa keluar, 3 akar 7 ditambah 2 akar 7 dikurang 5 akar 2. Maka yang bisa dijumlahkan ini ya pasangannya ya. Nah kita jumlahkan ini dulu nih. 3 akar 2 dikurang 5 akar 2 minus 2 akar 2. Jadi yang dijumlahkan hanya angka depannya saja. Minus 3 akar 7 ditambah 2 akar 7. Maka punya minus akar 7, 1 akar 7 ya. Maka jawaban akhirnya seperti ini. Mereka sudah tidak bisa dijumlahkan lagi. Gimana kalau sekarang begini kak? Wah, tambah ribet nih, ada pecahan sekarang. Berarti kalau ada pecahan, pecahannya harus dirasionalkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat nomor 6, yang ini sudah tidak masalah, yang ini sudah tidak masalah, karena di bawah akar itu sudah bilangan prima. Yang ini harus dibereskan menjadi akar dari 2 pangkat 4 dikalikan 3, 16 dikali 3. Maka ini adalah 2 pangkat 2 akar 3. Dapat dari manakah 2 pangkat 2? 4 dibagi 2 hasilnya 2. Tidak ada sisa sehingga di bawah akar tidak ada angka 2. Yang ini harus dibereskan dulu. 6 per akar 3 berarti dikali akar 3 dibagi akar 3. Maka kakak punya 6 akar 3 per 3 yang bawah sudah rasional. Bisa dicoret menjadi 2 akar 3. Sehingga persamaan ini bisa dihitung menjadi akar 3 ditambah 4 akar 3, 2 pangkat 2, 4 ya. Dikurang 2 akar 3 dikurang 10 akar 3. Artinya tinggal kita kerjakan bilangan di depannya saja nih. 1 ditambah 4 itu adalah 5. 5 dikurang 2 adalah 3. 3 dikurang 10 adalah minus 13. Sehingga hasil akhirnya adalah minus 13 akar 3. Sama juga dengan soal nomor 7 ya. Kalau soal nomor 6 ada beberapa yang sudah beres, di soal nomor 7 masih banyak yang belum beres. Maka kita bereskan dulu. Akar 75 ini, itu kalau dijadikan perkalian faktor prima, 3 dikali 5 kuadrat, maka dapat jadi 5 akar 3. Nah ini 8 di luar biarin aja ya. 8 di luar biarin aja. Ini akar 3 per 2, maka kakak kali 2 per 2. Ini kakak sedang menyederhanakan dulu. Maka di sini kakak punya 8 akar 3 kali 2 6 dibagi 2 pangkat 2. Boleh keluar ke depan jadi setengah. Maka di sini setengah dikali 8 akar 6. Kita punya 4 akar 6. Si 12 itu adalah akar 3 dikali 2 kuadrat atau 2 akar 3.
Nah, kemudian yang ini kakak akan kerjakan di sini. 9 akar 2/3. Artinya ini dikali 3/3 dirasionalkan. 9 akar 6/3 kuadrat. Maka di sini kakak punya 1/3 dikali 9 akar 6. Nah, ini berarti 3 akar 6. Sekarang tinggal kita susun ulang. Berarti kita punya 5 akar 3 ditambah 4 akar 6 dikurang 2 akar 3 dikurang 3 akar 6. Sehingga ini menjadi, ini boleh sama ini ya, menjadi 3 akar 3. Ini sama ini menjadi 1 akar 6. Berarti ditambah akar 6 saja. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, di sini kakak menghitung masing-masing dulu. Kalian boleh juga ya, ini langsung semua ditulis berderet ke samping boleh. Tapi boleh juga di kertas coretan dulu, kemudian tinggal tulis hasil akhirnya apa sesuai dengan urutannya, baru dikerjakan dihitung. Kira-kira seperti itu untuk penjumlahan dan pengurangan akar.